Selamat pagi, sahabat BPR KMI. Ketemu lagi di konten BPR KMI. Kali ini saya akan bawakan Leaders Talk untuk mengetahui perjalanan leader-leader yang ada di BPR KMI. Sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Ezi dari Divisi Marketing sebagai SVP Networking. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu di Divisi Marketing juga, Bapak Welly Santana. Halo. Oke, Pak Welly, selamat pagi Pak. Pagi Pak Iji, pagi sahabat KMI. Pagi. Terima kasih Pak atas waktunya sudah Sama-sama, meluangkan Pak untuk konten di Leader Talk ini Ya, Pak ya. thank you juga nih udah diundang jadi bisa masuk ke buletin YouTube-nya BPR KMI. Oke Pak, sama-sama Pak. Oke Pak Welly, kita mau tahu nih Pak, perjalanan Pak Welly dari rumah sampai kantor. Pakai Google ya? Oh iya betul, pakai Google. Maksudnya perjalanan Pak Welly dari awal Pak Welly berkarir hingga sampai di posisi Departemen Head Marketing Pak. Oke, saya mengawali karir profesional sebagai seorang karyawan itu di 2008 awal. Dan itu juga pasti jadi marketing dulu ya. Marketing, terus kemudian dipercaya menjadi seorang head marketing atau supervisor sampai dengan level branch manager, dan akhirnya sekarang saya ada di BPR KMI sebagai departemen head. Ya, alhamdulillah dipercaya menjadi seorang departemen head marketing. Seperti itu Pak Iji. Kan divisi marketing itu Pak biasanya nih Pak ya, memang tidak semua mengatakan, kadang-kadang tuh suka dipandang sebelah mata Pak. Oke. Even saya tuh kadang, lu bagian apa marketing kok marketing gitu. Kadang-kadang mungkin ada orang mungkin dari teman atau family yang kok mau sih jadi marketing. Dalam hal itu Bapak menyikapinya seperti apa Pak? Oke, pada prinsipnya kalau menurut saya semua orang tuh marketing ya. Iya. Dalam arti kita harus menjual gitu. Contoh dari zaman kita kuliah nih, kita ambil dari kuliah aja ya, kalau dari SD kan panjang ya. Banyak. Ya, dari kuliah Durasi, aja. Pak. Dari kuliah aja, itu pada saat kita mau lulus, itu kan kita harus ujian akhir ya. Iya, betul. Dan ujian akhir itu bagaimana kita mempresentasikan tugas akhir kita agar bisa dibeli oleh dosen dan dosen kasih nilai A ke kita. Benar nggak sih? Even C juga lulus ya, tapi kan kita pengennya A kayak gitu Iya. ya. Nah, itu kan menjual nih, menjual kita punya tugas akhir. Yang kedua, kita sebagai karyawan juga, kita harus jual diri nih, dalam arti gimana caranya kita bisa perform di tempat kita kerja, gimana kita harus punya attitude yang baik sehingga dibeli nih oleh manajemen dan perusahaan. Dan itu pasti ada timbal baliknya buat kita, baik itu dari segi income maupun karir. Jadi pada dasarnya kita semua marketing, dan yang terpenting sebenarnya bukan marketing atau apapun itu ya, tapi bagaimana caranya apa yang diemban sama kita sekarang itu kita bisa buktiin bahwa kita bisa berhasil. Oke, jadi secara garis besarnya adalah apapun pekerjaan kita, mau itu marketing, mau itu apapun, yang penting kita bekerja dengan baik, Betul. sahabat KMI, sehingga ya bisa berada di posisi saat ini. Betul. Gitu Pak ya. Betul. Oke, Pak, di BPR KMI itu kan ada 23 cabang. Yes. Ya, kita miliki 23 cabang. Bagaimana sih cara Bapak dalam memaintain program-program yang ada di BPR KMI? Oke, jadi kita punya program itu harus bisa dilaksanakan dan termonitor dengan baik. Oke. Nah, dengan jumlah cabang yang cukup banyak, nggak mungkin kita hanya ngandelin people kan. Iya. Nah, makanya kita juga adaptif dengan teknologi. Oke. Nah, kita juga memanfaatkan kita punya teknologi. Contoh, kita punya sistem internal yang kita pakai hari ini. Itu bagaimana caranya seorang marketing itu bisa dilakukan assignment activity atau aktivitas harian tanpa harus datang ke kantor. Dan seorang leader di cabang ataupun di kantor pusat bisa memonitor hasil aktivitas tersebut tanpa harus ketemu. Oke. Makanya kita menggunakan sistem. Oke. Dan sistem kita web based maupun Android based. Jadi kita bisa buka di HP kita kapanpun dan dimanapun. Oke. Jadi itu mempermudah tuh kita punya kontrol Pak Eji. Wah, luar biasa. Gitu. Berarti memang saat ini juga BPR KMI mengikuti era digital ya Pak ya? Betul. Ya sahabat KMI, jadi semuanya sudah termonitoring secara digital. Betul. Ya, jadi dari sistem kerjanya, mungkin dari people-nya. Ya. Terus kalau saya boleh tahu Pak, program-program apa sih Pak yang saat ini lagi menonjol banget nih, khususnya di bidang marketing? Oke, kita yang pertama ada program buat debitur dulu ya. Oke. Debitur di 2022 ini kita punya program undian emas. Program mulia. Ya, jadi ya term and condition ya. Iya. Tapi yang pasti semua yang menjadi debitur BPR KMI bisa memperoleh kesempatan mendapatkan logam mulia yang akan diundi setiap 3 bulan. Oh 3 bulan sekali, cepet banget ya Pak ya undian? Iya betul. Jadi ada 4 kali periode pengundian, dan
misal Pak Eji nih jadi debitur nih. Oke. Itu kan ada syaratnya nih dapat berapa kupon undian lah ya. Iya. Misalkan Pak Eji punya 3 kupon. Di Q1 Pak Eji dapat nih. Berarti kan 1 hangus dong kupon undian, tapi yang 2 masih bisa ikut undian di Q2 dan Q3 maupun Q4. Oh, jadi nggak terbatas Pak ya? Enggak. Pak Eji bisa dapat 4 kali menang. Kesempatan 4 kali menang ya. Tapi kan undian nih. Kalau menang ya. Iya, kalau menang. Oh, menarik sekali itu Pak. Betul. Selain itu Pak, programnya ada lagi? Nah, saya nggak bisa bocorin semua ya. Satu lagi aja ya. Boleh Pak. Oke. Buat mitra juga ada nih, buat mitra agentnya kita nih. Jadi kalau misalkan agent-agent yang referensiin calon debitur, itu kita ada sistem poin juga. Di mana sistem poin itu terakumulatif sampai dengan akhir tahun dan grand prize itu sepeda motor. Wah, sepeda motor luar biasa. Programnya menarik ya Pak ya. Jadi kalau saya ambil kesimpulan itu cara Bapak untuk maintain di 23 cabang ini pertama dari segi people, Betul, yang kedua dari segi teknologi, betul. yang ketiga dari program-program marketing Betul. untuk membantu cabang bisa lebih grow up gitu Pak ya. Betul. Oke. Kunci suksesnya apa sih Pak? Jadi kunci sukses saya pribadi nih sebagai Iya. seorang marketing. Iya. Ada 3 hal. 3 hal. Tiga Oke, hal. Pertama, Performance, Oke. Iya. Kedua, loyalitas, loyalitas. Ketiga, integritas. integritas. Boleh jelaskan Pak satu persatu? Oke, kita mulai dari performance dulu ya. Boleh. Kalau kita kerja nggak ada performance atau performance kita jelek, ya jangan lagi karir. Mungkin kita bisa nggak kerja lagi tuh karena kinerjanya jelek dong. Oke. Kan syarat penilaian kita dapat karir atau promosi pasti kan dari kinerja dong. Betul. Yang kedua, kita harus loyal. Loyal. Ya, loyal dalam arti bahwa kan take and give. Oke. Kalau kita beri sesuatu kepada perusahaan lebih, saya yakin perusahaan juga akan kasih lebih sama kita. Oke. Dan yang ketiga adalah integritas. Oke. Contoh yang kecil aja lah ya, kayak absensi, tepat waktu. Nah, itu mencerminkan kita punya integritas tuh Pak Eji. Oke. Iya, itu salah satu contoh. Jadi ya, saya pikir kalau 3 paket itu kita punya, kita bisa sukses di mana aja. Wah, hebat nih. Oke, sahabat KMI, kalau saya bisa tarik kesimpulannya bahwa kunci suksesnya Pak Welly bisa capai di pencapaiannya Pak Welly sampai hari ini ada 3. Jadi gimana caranya kita bisa loyal, gimana caranya kita bisa berintegritas, gimana caranya kita bisa berperformance di perusahaan tersebut. Betul. Salah satunya di KMI. Jadi wah, luar biasa sih Pak, saya juga jadi Thank you, masukan Pak dari Pak Welly. Semoga Thank saya bisa mengikuti jejak Pak Welly Pak. Amin, amin. Amin. Semua orang punya kesempatan yang sama. Amin. Kan gitu. Oke Pak. Pak, ini ada pertanyaan tambahan nih Pak. Oke. Bapak tinggal pilih aja lalu menjelaskan kenapa Bapak memilih jawaban ini. Gitu ya. Oke. Yang pertama, Bapak pilih kerja keras apa kerja cerdas? Kerja cerdas. Kenapa? Karena kadang ada sesuatu hal yang pekerjaan itu dirasa berat, tapi kalau kita bisa kerja dengan cerdas, kita bisa dapat way out-nya supaya itu tidak terasa berat. Wah, berarti memang tahu ini ya, tahu caranya, Iya, betul. tahu timingnya gitu ya Pak ya. Betul. Yang kedua, Bapak pilih Elon Musk atau Steve Jobs? Elon Musk, Kenapa? teknologi baru, kendaraan listrik, inovasi yang dari tidak ada menjadi ada. Oke, jadi perkembangan zaman ya Pak ya. Betul. Karena biasanya kan mobil pakai bahan bakar nih, sekarang Ya. udah bisa pakai listrik. Sama kan yang saya bilang sebelumnya, adaptif sama Oh teknologi. iya, adaptif sama teknologi. Iya. Ya, sama kayak tadi Pak Welly juga bilang, sistem kerja di BPR sudah pakai teknologi. Betul. Bapak pilih Mark Zuckerberg apa Larry Page? Larry Page. Larry Page. Kenapa? Karena siapa yang nggak tahu Google Oke. dan manfaatnya terasa sampai sekarang. Salah satunya adalah kita mau cari apa aja di Google ada. Informasi apa aja di situ kita bisa dapat. Yang kedua, yang terasa juga di saat kayak pandemi kemarin ya. Sampai sekarang masih nih, kayak tetap jaga prokes. Kita kan Iya. ada prokes juga nih tadi Iya. ya. Google Meet. Kita bisa bertemu secara online lewat video call kapan saja di mana saja. Nah, itu terasa banget buat kita. Jadi pada saat kemarin kita pandemi meeting kan semua online tuh. Iya. Nah, salah satunya Google Meet kan kita pakai gitu. Jadi memang sangat mempermudah sih sebenarnya Betul. Google ini ya Pak ya. Betul. Bapak pilih Jeff Bezos apa Bill Gates? Jeff Bezos. Kenapa? Dia menciptakan suatu perusahaan untuk melakukan transaksi jual beli dan sekarang menjadi salah satu e-commerce terbesar. Oh. Ya, selain Jeff Bezos salah satu orang terkaya dunia ya, gitu kan. Tapi dia menciptakan suatu
perusahaan yang membuka lapangan kerja untuk orang jualan dan memudahkan juga bagi para pembeli melalui online. Nah, pandemi gini kan kita jarang nih keluar gitu kan. Ya, melalui aplikasi perusahaannya kita bisa beli online. Jadi nggak usah keluar. Oke. Gitu. Pak Yoli, terima kasih Pak atas Udah. waktunya. Udah Pak. Oke, thank you. Terima kasih Pak Yoli atas waktunya Siap. di Leader Talks kali ini. Apa yang tadi sudah kita bincang-bincang, sahabat KMI, mungkin bisa menjadikan kita sebagai bahan motivasi atau bisa menjadi kita untuk ya semua orang berkesempatan untuk berada di posisi Pak Yoli, Pak ya, asal ada kemauan dan ada jalan. Ya. Oke, teman-teman terima kasih sudah menyaksikan Leader Talk kali ini. Mungkin info aja kita santai begini bajunya karena memang hari ini lagi hari Jumat. Ya. Jadi lebih sersan, serius tapi santuy. Serius tapi santuy. Serius tapi santuy. Oke. Jadi emang lebih kekinian. Ya. Itu aja, mungkin sampai jumpa. Saksikan terus konten-konten BPR KMI. Saya Ezi, pamit.